Well, welcome back to our channel Bahasaku Inggris with me, Mr. Wawan Slamet bin Acing bin Osioni. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel yang sama, yaitu channel tercinta kita semua, yaitu Bahasaku Inggris. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya penggunaan both dan and, seperti itu. Mungkin teman-teman semua sudah pernah belajar ya tentang both dan and, tapi kali ini kita akan mereview kembali bagaimana sih cara menggunakan both dan and dengan tepat, dengan benar, seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan mereview bahwa yang namanya both dan and itu termasuk ke dalam jenis conjunction, compound conjunction. Ya, compound conjunction kan kemarin kita sudah bahas. Salah satunya yaitu for. Perbedaan for maknanya bisa karena, bisa untuk. Perbedaannya kemarin sudah kita bahas. Kemudian perbedaan antara for dan because sama-sama maknanya karena, itu sudah kita bahas juga. Kemudian pembahasan tentang because dan because of juga sudah kita bahas. Itu for adalah bagian daripada conjunction miliknya compound conjunction. Nah, pada kesempatan kali ini salah satu compound conjunction yang dua kata yang berpasangan itu ada both dan and. Ada neither nor, either or. Nah, itu nanti kita akan bahas juga, termasuk salah satunya not only but also, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke contoh, teman-teman di sini bahwasanya yang namanya penggunaan both dan and itu digunakan untuk menghubungkan hal yang setara. Ya, bisa menghubungkan antar kata dan juga bisa menghubungkan antar klausa. Klausa itu berarti menghubungkan antar pola subjek dan predikat atau subjek verb, seperti itu. Yang kedua, menghubungkan dua hal yang tercapai. Dua hal yang kita mendapatkan semuanya, misalkan saya sedang makan dan sedang mendengarkan musik. Dua-duanya saya lakukan, saya laksanakan, saya jalani, gitu kan. Nah, menghubungkan dua hal yang tercapai. Saya sedang makan dan saya sedang mendengarkan musik, seperti itu. Nah, bisa termasuk di dalam pola klausa juga. Dua hal yang tercapai di dalam pola subjek predikat, seperti itu. Jadi nanti kita akan membahas pola penggunaan both dan and. Dalam pola menghubungkan kata dengan kata, bisa adjektif dengan adjektif. Dia itu pintar dan cantik. Nah, dia itu pintar dan dia itu cantik. Berarti menghubungkan antara kata dengan kata, bisa juga menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Menghubungkan antara subjek predikat dengan subjek predikat. Dia itu pintar, subjek predikat, dan dia itu cantik, subjek predikat, berarti menghubungkan klausa. Tapi kalau dia itu pintar dan cantik, berarti menghubungkan cantik dan pintar. Menghubungkan kata dengan kata, menghubungkan adjektif dengan adjektif, pintar dan cantik. Baik, nah itu berarti kita akan membahas penggunaan, penggabungan dua hal yang tercapai dengan menggunakan both and pada konteks menghubungkan antar word dan menghubungkan antar klausa atau subjek predikat, seperti itu. Nah, yang pertama, penggunaan both and itu menghubungkan antar kata. Contohnya, Budi has a car and Andi has a car. Budi memiliki mobil dan Andi memiliki mobil. Budi punya mobil, Andi punya mobil. Kalau yang di sini konteksnya and saja, ya, bisa menggunakan and saja, itu polanya menghubungkan antara subjek predikat, subjek verb, objek. Ini juga sama, subjek, verb, objek. Ini menghubungkan antar klausa dan klausa. Nah, dua hal tercapai. Budi punya mobil dan Andi punya mobil. Dua hal yang tercapai, sama-sama memiliki mobil. Nah, ini kalimat yang sama, yaitu has a car. Jadi kita hilangkan has a car yang kedua, digabungkan antar kata, yaitu antar kata Budi dan Andi. Menghubungkan hanya subjeknya saja atau kata bendanya saja. Budi dan Andi sama-sama memiliki mobil. Nah, ini kan yang sama has a car, has a car. Ini yang kedua, has a car yang kita hilangkan, Budi dan Andinya digabungkan. Kan sama-sama memiliki mobil, konteksnya tidak berbeda. Jadi kalau ada hal yang bersama, itu teman-teman boleh menghilangkan pola predikat objek yang keduanya.
dia itu cantik dan dia itu pintar. Nah, dia itu yang kedua, dia itu pintar yang kedua, dia itunya itu bisa dihilangkan sehingga menjadi kalimatnya dia itu pintar dan cantik. Selagi menghubungkan hal yang setara dan dua-duanya tercapai atau ada conjunction N-nya gitu aja. Budi dan Andi memiliki mobil, sama-sama memiliki mobil. Ini berarti conjunction-nya menghubungkan antara kata dengan kata, yaitu noun dengan noun sebagai subjek posisinya. Nah, tapi ketika teman-teman membuat contoh kalimat yang sama-sama menghubungkan dua hal yang setara dan tercapai dengan menggunakan N, itu tidak hanya dengan menggunakan N saja. Teman-teman boleh juga menggunakan both dan N. Both Budi and Andi have a car. Itu boleh ditambahin both di depannya. Seperti itu. Jadi boleh kita menambahkan both Andi and both Budi and Andi have a car. Itu boleh. Jadi boleh ketika ada kalimat dan saya dan Budi pergi ke Bali. I and Budi go to Bali. Itu boleh. Atau boleh tambahkan both. Both I and Budi go to Bali. Itu boleh. Berarti di sini both dan N-nya sama-sama hanya menghubungkan hal yang setara, yaitu menghubungkan kata dengan kata di mana katanya berupa kata benda. Tadi ya, kalau yang tadi dia itu cantik dan pintar. Itu boleh kita bilang dia itu both. She is both beautiful and smart. Itu boleh. Seperti itu ya. Oke. Kemudian tidak hanya menggunakan both and, tetapi kita juga boleh menggunakan not only but also, seperti itu. Tapi kalau menggunakan both and, itu wajib kata kerjanya harus menggunakan kata kerja jamak atau plural. Jadi boleh menggunakan have. Ketika is MR digunakan yang R-nya gitu kan. Kemudian misalkan both Budi and Andi are at school. Baik Budi ataupun Andi sama-sama berada di sekolah, pasti pakainya yang jamak are. Kemudian kalau was were pasti pakai were. Budi dan Andi sama-sama pintar. Both Budi and Andi were smart. Itu. Kemudian ketika ketemu dengan have atau has pakainya yang have. Ketika ketemu dengan do atau does pakainya yang do, yang jamak. Atau ketika menggunakan verb 1 atau verb SIS dia menggunakannya yang verb 1, seperti itu. Jadi ketika teman-teman menggunakan pola both and, itu harus kata kerjanya atau predikatnya, verbnya itu menggunakan kata kerja yang jamak, seperti itu. Nah, penggunaan dan atau dua hal yang tercapai, itu teman-teman tidak hanya menggunakan both and saja, boleh and saja seperti tadi, ini dihilangkan, Budi and Andi have a car, boleh, atau dimasukkan both Budi and Andi have a car, itu boleh. Tapi ingat, meskipun tidak menggunakan both, hanya and saja, itu kata kerjanya kan harus jamak. Kalau tambahkan both and, itu juga kata kerjanya harus jamak. Seperti itu. Jadi menghubungkan dua hal yang sama, dua hal yang tercapai, sama-sama tercapai, sama-sama memiliki mobil, itu teman-teman boleh menggunakan and saja, atau boleh menambahkan both and, tapi kata kuncinya itu harus menggunakan predikat atau kata kerja yang jamak, seperti itu. Nah, tetapi penggunaan conjunction yang mencapai dua hal yang setara, mencapai dua hal yang sama, itu tidak hanya menggunakan both and saja, tetapi bisa juga menggunakan not only but also. Tidak hanya Budi, tetapi juga Andi yang memiliki mobil. Itu kan sama-sama memiliki mobil. Budi memiliki mobil, Andi memiliki mobil. Budi has a car and Andi has a car. Kita gabungkan, kita coret has a car-nya, gabungkan Andinya menjadi Budi and Andi have, bukan has lagi. Karena kalau menggunakan and, wajib kata kerja predikatnya harus jamak. Budi and Andi have a car. Boleh begini, boleh juga pakai both Budi and Andi have a car. Nah, yang tadi saya sampaikan yang kedua, tidak hanya menggunakan both and saja, tetapi boleh menggunakan not only but also untuk menjelaskan dua hal yang tercapai sama-sama gitu ya, sama-sama tercapai. Seperti menggunakan not only but also, tidak hanya Budi yang memiliki mobil, tetapi juga Andi memiliki mobil. Kita gabungkan, tidak hanya Budi tetapi juga Andi. Tetapi bedanya
ketika teman-teman menggunakan not only dan but also, itu kata kerjanya harus tergantung si subjek yang terakhir atau yang kedua. Subjeknya siapa? Andi. Berarti di sini pakainya has. Tetapi kalau subjeknya di sini not only Budi, tidak hanya Budi, tetapi juga mereka, they, maka di sini bukan has tapi have. Jadi ketika menggunakan both and itu menggunakan wajib kata kerja jamak, tidak bisa diganti. Tetapi ketika not only but also, itu harus tergantung subjek yang terakhir atau subjek yang kedua. Meskipun dua-duanya sama-sama menghubungkan dua hal yang tercapai, sama-sama tercapai, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya ada lagi contoh kalau yang di atas menghubungkan subjek kan ini. Nah, kalau yang bawah ini menghubungkan objek. Saya membeli sebuah buku dan saya membeli sebuah pensil atau pulpen. Nah, di sini I buy a book. Sama-sama I buy. Nah, sama-sama polanya I buy. Ini N-nya menghubungkan subjek predikat. Ini subjek, ini verb, ini objek. Ini subjek, ini verb, ini objek. Berarti menghubungkan antar klausa, clause. Nah, menghubungkan antar clause itu kalau ada yang sama N, I buy a book and I buy a pen, itu boleh kita menghilangkan kata yang sama, rangkaian yang sama. Di sini ada I buy, di sini juga ada I buy. Ini boleh kita coret, teman-teman. Sehingga menghubungkan apa, Mister? Menghubungkan objek dan objeknya. Sehingga ketika kita hilangkan I buy yang kedua, kalimatnya berubah menjadi I buy a book and a pen. Jadi and di situ menghubungkan dua hal yang setara, di mana keduanya itu tercapai, ya, sama-sama. Itu saya membeli buku dan saya membeli pensil, sama-sama membeli kegiatannya. Nah, di sini N-nya menghubungkan antar kata dengan kata, yaitu apa? Kata benda dengan kata benda, menghubungkan word dengan word. I buy a book and a pen. Itu juga ketika menghubungkan dua hal yang setara dan sama-sama tercapai, sama-sama kegiatannya membeli, itu tidak hanya menggunakan N saja, teman-teman. Boleh teman-teman memasukkan both di depannya. I buy both a book and a pen. Boleh seperti itu. Jadi tidak hanya I buy a book and a pen. Boleh I buy both a book and a pen. Itu boleh. Dia tidak hanya, dia itu cantik dan pintar. She is smart. Dia itu cantik dan pintar. She is beautiful and smart. Boleh tambahin both. She is both beautiful and smart. Berarti menghubungkan antara, kalau yang ini berarti menghubungkan antara objek dengan objek. Both dan N-nya. Kalau yang ini menghubungkan both dan N-nya, menghubungkan subjek dengan subjek. Jadi tidak hanya menggunakan N saja, boleh juga memasukkan kata both dan N ketika menghubungkan dua hal yang setara dan dua hal yang sama-sama tercapai. Seperti itu. Nah, kemudian sama juga seperti yang not only but also, teman-teman boleh juga menggunakan pola kalimat not only but also. Kayak gini, kalau sama-sama di subjek kan predikatnya kalau not only but also mengikuti subjek terakhir. Tapi kalau sama-sama di objek seperti ini, tidak ada pengaruhnya. I buy not only a book but also a pen. Seperti itu. Boleh menggunakan not only but also untuk menjelaskan atau menceritakan atau menghubungkan dua hal yang setara di mana dua-duanya sama-sama tercapai. Nah, jadi boleh pakai not only but also. Dimasukkan, diganti dengan not only but also, tidak masalah, secara konteks sama saja. Saya pergi ke Bali dan pergi ke Lombok, misalkan gitu. I go to Bali and I go to Lombok. Sama-sama menghubungkan I go to. Sama-sama melakukan dua hal yang tercapai. Saya pergi ke Bali dan juga ke Lombok, kan gitu. I go to Bali and I go to Lombok. Boleh digabungkan. I go to yang kedua dicoret. I go to Bali and Lombok. Boleh tambahin both. I go to both Bali and Lombok. Boleh. I go to not only Bali but also Lombok. Itu juga boleh. Jadi menghubungkan posisinya itu berarti di objek. I go to Bali and I go to Lombok. Itu boleh dua-duanya. Boleh menggunakan both, menggunakan N saja, menggunakan both N juga boleh, dan menggunakan not only but also juga boleh. Yang penting konteksnya sama-sama, keduanya melakukan hal yang sama dan keduanya tercapai.
Seperti itu. Oke, jadi saya ulangi, untuk menjelaskan dua hal yang tercapai, sama-sama tercapai, teman-teman tidak hanya menggunakan and saja, boleh menggunakan both dan and, baik posisinya di subjek atau di objek, atau boleh menggunakan not only but also, baik di subjek maupun di objek. Hanya saja yang perlu teman-teman perhatikan, ketika posisinya sama-sama di subjek, kalau both and sama-sama di subjek, itu kata kerjanya, predikatnya harus menggunakan yang jamak, tetapi ketika menggunakan not only but also, itu kata kerjanya harus sesuai dengan subjek terakhir. Kalau di sini berupa they, tidak hanya Budi tetapi juga mereka, they, maka pakainya have. Kalau pakai is mr berarti pakainya is, karena they berarti pakainya are, tergantung subjek terakhir atau subjek yang kedua. Itu menghubungkan antar kata dan klausa. Oke, sudah aman ya untuk penggunaan both and menghubungkan kata dan klausa di mana ada yang dihilangkan ketika ada kata yang sama. Ini kan sama nih, has car kita hilangkan, gabungkan subjek-subjeknya. Ini juga sama, I buy, kita gabungkan objek-objeknya. Ketika ada dua hal yang sama, boleh kita hilangkan, namanya omitting. Kemudian kita gabungkan, tergantung letaknya, menghubungkan subjek atau objek. Boleh menggunakan and, boleh menggunakan both and, boleh menggunakan not only but also. Cuman yang perlu teman-teman perhatikan, ketika di posisi menghubungkan subjek, hati-hati ketika ketemu dengan not only but also. Kalau both and pasti jamak predikat atau verbnya, tetapi kalau not only but also itu predikatnya tergantung subjek yang kedua atau subjek terakhir. Clear ya? Baik, selanjutnya untuk penggabungan both and itu tidak hanya menghubungkan antara kata saja, kata baik di subjek objek, atau menghubungkan antar komplement. Tidak hanya itu saja, tetapi juga menghubungkan antar klausa. Tidak hanya menghubungkan antar kata saja, tetapi juga menghubungkan antar klausa. Menghubungkan antar kata tadi sudah. Subjek, objek, atau komplement kayak tadi. She is smart and beautiful. She is both smart and beautiful. She is not only smart but also beautiful. Itu menghubungkan antar komplement di dalam kalimat nominal seperti itu. Nah, kalau ini menghubungkan antar klausa. Ingat, kalau klausa pasti menghubungkan subjek predikat. Seperti yang ini kan, yang pertama ini menghubungkan antar subjek predikat, berarti menghubungkan antar klausa. Ya, di sini juga menghubungkan antar klausa. Contohnya langsung saja. Budi is singing and he is dancing. Budi itu sedang menyanyi dan dia sedang menari. Menghubungkan antar subjek predikat. Subjek predikat, ada and subjek predikat. Nah, ketika teman-teman melihat di situ dalam pola kalimatnya ada kata sambung and, conjunction and, itu boleh dengan menggunakan tambahan both. Seperti itu. Contohnya, Budi is. Ya, Budi is both singing and dancing. Itu boleh. Ketika dihilangkan, misalkan dihilangkan, kita menggunakan pola both ya. Kita taruh ke bawah. Ini boleh teman-teman, ketika ditambahin dengan both itu boleh. Budi ya is. Budi is singing. Saya tulis lagi. Budi is singing and he is dancing. Budi is singing and he is dancing. Itu boleh. Teman-teman juga boleh menggunakan both. Budi ya, itu boleh dihilangkan he is-nya ya. Karena sama-sama subjeknya sama-sama Budi ya, jadi boleh dihilangkan he is-nya. Budi is both singing. Nah, itu boleh. And Budi is both singing, boleh both-nya masih digunakan menghubungkan he is, boleh begitu. He is dancing. Boleh juga teman-teman menghilangkan he is-nya dengan kalimatnya Budi is singing ya. Budi is singing and dancing boleh ya. Ini ketika kalau ini kan sama-sama subjek predikat nih. Ini sama-sama subjek predikat. Budi is singing and he is dancing. Ketika menghubungkan subjek predikat boleh menggunakan both juga bisa. Both and bisa digunakan dalam menghubungkan subjek predikat. Atau ketika he is-nya dihilangkan ya.
kita bisa menghubungkan Budi is singing and dancing, itu juga boleh. Boleh tambahin both juga teman-teman. Budi is both singing and dancing, itu juga boleh. Ya, itu polanya. Budi is both ya singing and dancing, itu juga boleh seperti itu. Atau teman-teman boleh menggunakan ini, menggunakan not only but also-nya juga boleh. Ini semuanya maknanya sama. Budi is singing and he is dancing, boleh masukin both. Budi is both singing and he is dancing juga boleh. Atau dihilangkan he is-nya karena polanya sama nih. Budi is, he is. Hilangkan sehingga menjadi Budi is singing and dancing. Boleh juga ditambahin both pada pola yang peringkasan yang ini. Dihilangkan he is-nya kan menjadi ini. Boleh pada pola yang ini teman-teman masukin both juga boleh. Budi is both singing and dancing boleh. Nah, teman-teman juga boleh memasukkan kata not only. Boleh menggantinya dengan menggunakan not only. Contohnya, Budi is not only singing but also he is dancing. Budi tidak hanya sedang menyanyi, tetapi dia juga sedang menari. Hanya saja bedanya ketika menggunakan not only nih, not only but also, teman-teman boleh menggunakan kata not only-nya taruh di depan. Kalau but also-nya tetap ya. Not only-nya bisa teman-teman pindahkan ke depan. Ketika posisi not only dipindahkan ke depan, maka posisi Budi is, nih Budi is, ketika not only di belakang, itu Budi is-nya tetap polanya seperti ini, subject to be, subject be. Tetapi kalau not only-nya pindahin ke depan, maka polanya harus dirubah. Be-nya dulu, baru subjeknya. Seperti itu, baru ya kata kerja verb ing-nya. Atau di sini auxiliary-nya lah istilahnya, ini auxiliary-nya, ini ordinary-nya. Ketika menggabungkan dua hal yang setara dan sama-sama tercapai dalam pola klausa menggunakan not only bukan both and, maka ada dua pola. Boleh not only-nya tengah-tengah seperti ini, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, tetapi ketika not only-nya pindahin ke depan, maka polanya harus berubah. Tidak lagi menggunakan Budi is, tetapi menggunakan is Budi. Seperti itu teman-teman. Jadi saya ulangi, sebelum saya tutup, saya ulangi kembali bahwa ketika teman-teman ingin menggabungkan dua hal yang sama, setara, itu boleh menggunakan and saja, boleh menggunakan both and, dan boleh menggunakan not only but also. Ketika menggunakan both and, sama-sama menghubungkan subjek ya, menghubungkan subjek, maka kata kerjanya harus jamak. Ya, tetapi kalau both and digantikan dengan not only, tetap sama konteksnya, melakukan dua hal yang sama-sama tercapai. Ketika menggunakan not only but also, sama-sama menghubungkan subjek, maka harus yang kata kerjanya tergantung subjek kedua. Tuh, kalau menghubungkan antar kata, baik posisi subjek maupun posisi objek. Tetapi ketika menghubungkan antar klausa, kalau both and, itu tidak ada perbedaannya. Budi is singing and he is dancing. Budi is both singing and he is dancing. Hilangkan he is-nya sehingga kalimatnya ini he is dihilangkan menjadi Budi is singing and dancing. Boleh tambahin both. Budi is both singing and dancing. Tetapi ketika menghubungkan dua hal yang setara, boleh juga pakai not only. Kalimatnya begini. Nah, bedanya dengan both dan and, not only bisa pindahin ke depan. Ketika dipindahkan ke depan, maka pola Budi is-nya dirubah menjadi is Budi. Seperti itu. Tapi kalau di sininya, Budi does not only sing, maka menjadi not only, kan di sini does not, Budi does not only sing, karena simple present. Maka ketika not only-nya ke depanin, not only does Budi sing, gitu. Nggak boleh does not, Budi does not, nggak boleh harus does Budi. Not-nya kemana, Mister? Nggak usah lagi not-nya ditulis di sini. Not only is not Budi, nggak usah. Tapi langsung aja, karena not-nya kan masuk ke not only, ke sini polanya. Seperti itu, teman-teman. Itu penggunaan both dan and. Oke, I think enough. Thank you very much for watching Bahasaku Inggris, this channel. See you, bye-bye. Don't forget to share, comment, subscribe, and like. Bye-bye.